Terus gini Gus, ini kalian juga mau Gus juga Gus Hasro karena selain kami buka majelis yang keliling Indonesia dengan kami juga ini kan melambung ke pejabat-pejabat Gus. Menurut dengan Gus, benar nggak Gus langkah-langkah dawuh yang lewat saya ini bahwa mereka pun yang bermain di politik dan pejabat pun harus sampai ke tingkat memimpin diri, memimpin keluarga dan juga memimpin masyarakat dengan jabatan masing-masing, termasuk berpolitik dengan dawuh Gus, benar Gus? Ya, itu bisa nggak tersampai Gus? Menurut pandangannya? Itu justru lebih penting ya. Karena pejabat aparat itu sabdo pendito ratu ibaratnya posisi kekuasaan, posisi jabatan itu adalah posisi sentral yang paling banyak dikelilingi oleh setan, demit, iblis, yang semuanya juga pakai topeng malaikat. Justru posisi itu iblis mendekat, demit mendekat. Nah artinya gak harusnya beda demit kalau setan yang ada di sekelilingnya berapa gitu loh. Gitu. Apalagi penentu kebijakan beda ya. Penentu kebijakan. Gitu, kebijakan itu kalau sumbernya hanya dari emosi, sumbernya dari bisikan nafsu, ya ambiar. Jadi sebenarnya ada menarik ini, ada teman-teman Gus, jadi korupsi itu tidak hanya pas berhubungan dengan uang ya. Bisa korupsi bisa terjadi gara-gara memimpin salah tadi itu ya. Wah, di dalam itu. Jadi batin harus korupsi dulu gitu. Nah, korupsi dulu bisa dihitung. Tapi korupsi kebijakan ngurus nafsu. Itu nah, ya kan? Benar tau, tagline kita, manembah untuk bangsa dan semesta sampai ketika presiden dan negaranya pun manembah. Di walau-walau, kapan presiden di sigil mana tuh? Kita guys, ya justru mereka sampai cek semua ratu, semua sultan, semua raja itu mesti melakukan laku manembah. Nah, penting ini. Karena mereka berada di posisi pusaran arus. Ya, betul, di posisi pusaran arus. Jadi maka semua pemimpin-pemimpin itu mesti melakukan laku hidup yang seperti itu. Kalau dia salah, nggak lulus menjalani laku hidup manembah untuk ngersiyati noto rasa, ya mesti dia jadi pemimpin yang dolim, pemimpin yang Jadi sering saya sampaikan Gus di majelis ke teman-teman juga bahwa zaman dulu rajanya juga berdawuh dan putra pangeran, putra mahkota kalau belum mendengar dawuh nggak mungkin akan diberikan mahkota. Iya, karena sekarang nggak seperti itu, maka remuk. Nah, ini yang sering saya kritik kepada kaum Demokrat dan kaum liberal itu. Ini kita bahwa meyakini demokrasi sistem yang paling baik di antara sistem yang ada. Ya. Selama ini kita hanya melihat sisi baiknya demokrasi dan kita melihat sisi jeleknya sistem monarki yang pakai spiritual. Nah, maka orang tua dulu menggabungkan dua hal ini. Apakah monarki ada kebaikannya? Ada. Nah, misalnya begini, karena di sistem monarki itu kekuasaan itu kan sudah diberikan, sudah jelas ikut jatah. Karena sudah jelas itu jatahnya, maka calon pemimpin nggak usah bersaing, nggak usah berebut, karena itu sudah jadi jatah. Karena dia menjadi pemegang, maka dia tidak perlu berebut, tidak perlu bersaing. Dia cukup menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi pemimpin yang baik, berbudi bawa laksana, amr paramata. Maka para calon pemimpin dulu itu dititipkan kepada para resi, dititipkan kepada para ulama, sampai berumur dahulu, sampai manembah. Untuk mengembangkan spiritualitasnya, mengasah batinnya, supaya bisa menerima, supaya bisa mendengar dawuh-dawuh, bisikan-bisikan yang sifatnya spiritual itu dengan ketajaman rasa dan hatinya. Maka begitu dia duduk, dia sudah memiliki kapasitas spiritualitas, kapasitas skill profesionalitas yang tinggi. Nah, ini salah satu kebaikan dari monarki. Mestinya diadopsi dari sisi ininya, dari segi ininya itu. Nah, demokrasi karena kepemimpinan itu melalui effort usaha yang dengan segala cara, sehingga orang untuk menduduki jabatan tertentu harus kangelan, entek duit, entek tenaga, entek pikir, macam-macam, biaya mahal, tenaga banyak.
akhirnya kekuasaan itu bukan dianggap sebagai amanah, Ya. tapi dianggap sebagai Investasi. bukan keberhasilan dari sebuah perjuangan. Makanya ya dinikmati, ya dinikmati. Dinikmati. Jadi investasi, jadi macam-macam. Akhirnya balik modalnya kapan kan? Itu dari Ya ada sisi- investasi gitu. Iya, Jadi sisi- balik modal orang sisi itu kan. negatifnya seperti itu. Iya. Dia nggak melakukan apalagi dia orang sekarang apa kekuasaan kok amanah. Wong kekuasaan, amanah itu kan kalau kita diberi. Ya. Loh ini tak rebut kok dengan segala cara Ya, kok, betul, dengan betul. segala perjuangan kok. Betul. Ya kekuasaan ya hak keberhasilan dari sebuah perjuangan yang saya lakukan, entah bondo, entah dunia, entah tenaga, tak rewangi loro apa koyo ngono, akhir untuk berebut kekuasaan. Ya. Ya akhirnya begitu dapat kekuasaan ya dinikmati keberhasilan perjuangan. Ini dia yang terjadi. Iya. Gitu. Maka bagi saya ketika ada orang ngomong kekuasaan adalah amanah untuk mensejahterakan rakyat macam-macam, ya normatifnya begitu. Ya. Tetapi bagi penguasa sendiri berkedes, Ya. amanah opo aku kangelan kok. Amanah. Betul. Amanah itu kan kalau saya diberi Diberi perintah ini ya. Nah, Perintah Joy gini. nah, Arahnya itu gini. amanah. Ya. Gitu. Nah ini nih paradigma ini harus secara jujur diakui dan dikoreksi. Ya. Bukan intinya kita kembali kepada monarki atau kita ambil kalau dalam kaidah fikihnya kan Ya, khutbah ya, sofa setuju. wadak makadar, ambil yang jernih buang yang kotor. Ya. Nah itu jangan. Jadi penting banget ini kalau bisa disimpulkan jadinya kalau misalnya nanti dijabai insya Allah ya pemimpin pada mana-mana beberapa daerah gubernur sudah ada satu ya kan bupati sudah lurah pirang-pirang ya kan ada lurah kecamatan mana bagus di daerah Pekalongan nantinya jadi yang dikolaborasikan ya kan presiden atau gubernur memimpin benar-benar amanah karena perlu dawuh tapi nggak perlu dawuh yang lari tadi itu ya kan ya akhirnya jadi tidak seperti yang tadi ya hasilnya pun berbeda ya guys ya tetap beda karena tujuannya beda tapi tidak berpetunjuk mesti ono amanah karena petunjuk ini gathering ini bangun desanya pun benar-benar dengan kelengkapannya dan sebagainya menarik Pak.